1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara OLIT, obrolan literasi. Bersama narasumber kita Bapak Syarifuddin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Oke Pak, hari ini kita Pak mau ngomongin literasi. Yes. Kita kan TBM Lentera Pustaka ngomongin salam literasi, apa literasi. Sebenarnya Pak, literasi itu apa sih Pak? Oke. Jadi kalau kita bicara literasi itu bicara yang paling sederhana secara etimologi itu disebut dari kata literatus. Literatus itu artinya adalah orang yang belajar. Oke. Maka kalau kita mau mengatakan definisi literasi pada hari ini, itu adalah ada 3 kata kunci. 1, bicara tentang kesadaran belajar. Semua orang, saya, Ilham, siapapun itu harus punya kesadaran belajar. Ya. Yang kedua, dengan sadarnya kita belajar, kita mampu memahami realitas kehidupan di luar sana, di lingkungan kita, keadaan diri kita sendiri. Itu harus kita mampu pahami. Kalau kita nggak bisa mampu memahami hidup kita, bahaya hari ini. Era ini udah begitu kencang, maka kita harus paham. Yang terakhir, ketiga, pemahaman itu harus mampu dikonversi ke dalam bentuk transformasi ke dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ya tentu melakukan sesuatu yang baik. Nah itulah orang yang disebut dengan literasi, literat. Jadi kenapa sih Pak literasi itu penting? Ya kalau kita bicara penting literasi hari ini, kita lihat realitas kehidupan saja di Indonesia. Kok kita punya fasilitas media sosial tapi terjebak ke dalam pemberitaan yang bohong atau orang bilang hoax itu. Ya, ini bagian dari masyarakat yang tidak literat tuh. Ya. Atau yang kedua, kalau kita melihat ada satu kekurangan misalnya di sebuah wilayah, di sebuah negeri, di sebuah bangsa, itu jangan dicaci maki, dihujat. Ya, yang harus kita lakukan adalah kita berkontribusi untuk menjadi bagian dari upaya solutif menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau kita tanya kenapa penting, sangat penting karena peradaban manusia itu sangat bergantung kepada tingkat literasi yang dimiliki oleh manusia itu. Oh, gitu Pak. Nah, terus Pak, bagaimana Pak agar kita menjadi orang yang literat? Ya, kalau kita bicara tentang menjadi seorang yang literat, pertama, 1, milikilah kesadaran itu untuk belajar. Tidak ada orang yang punya ilmu itu sampai sepuncak sehebat-hebatnya. Makanya dibilang belajarlah seumur hidup, bahkan belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu tujuannya adalah kita harus punya kesadaran itu. Yang kedua, semua yang kita lihat dengan mata kepala kita hari ini, itu adalah realitas. Maka kita tidak boleh kabur dari realitas itu. Kita harus masuk ke dalam realitas itu dan menjadi bagian orang yang memberikan solusi. Bukan jadi masalah baru. Ya kan? Yeah. Yang ketiga, tunjukkan itu semua ke dalam bentuk perilaku. Nah, di dalam konteks literasi Indonesia hari ini, kita sudah dikenalkan yang namanya kemampuan literasi dasar. Jadi literasi itu bukan hanya baca dan tulis. Tapi literasi dasar itu menyangkut 6 kemampuan. 1, literasi baca tulis yang paling utama. Kedua, literasi numerasi. Ya, numerasi soal besaran angka, uang dan sebagainya. Ketiga, literasi finansial. Bagaimana cara mengatur uang? Uang bukan besar kecil, tapi bagaimana kita cara mengaturnya. Gitu ya. Kalau kecil ngaturnya gimana, kalau besar ngaturnya gimana. Yang keempat, literasi sains. Ya, sains itu artinya ilmu pengetahuan, semuanya itu harus kita kuasai. Kemudian yang kelima sekarang eranya namanya literasi digital, kemampuan menggunakan komputer, ya, menggunakan handphone buat apa dan seterusnya. Itu literasi digital. Dan terakhir itu namanya literasi budaya dan kewargaan. Ini bicara tentang nilai-nilai budaya, bicara tentang aspek sosial, bicara tentang kearifan lokal. 6 literasi dasar inilah bisa menjadi gate atau pintu kita untuk menuju masyarakat yang literat. Ya, jangan omong kalau belum baca, ya kan, gitu. Jangan bicara kalau belum ditulis.
itu bagian dari literasi baca tulis. Nah, apa yang dilakukan Taman Bacaan Lentera Pustaka, punya program taman bacaan, punya program Beratas Buta Aksara, itu bagian dari upaya untuk memperkuat menjadi masyarakat yang literat. Itu tadi ada 6 pilar literasi ya Pak ya? Ya. Nah, apabila kita sudah menguasai 6 pilar literasi tersebut Pak, manfaatnya Pak buat kita tuh apa Pak? Nah, ini penting ya. Manfaat orang yang belajar literasi atau masyarakat yang literat, setidaknya itu ada 3 keluarannya, manfaat besarnya. 1, hidupnya adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan segala keadaan, dengan segala realitas. Yang kedua, ya, itu namanya disebut kontribusinya positif, bukan negatif. Ngomong nggak usah teriak-teriak nyalain orang, ya kan? Gitu. Kita berkontribusi positif. Perbuatan kecil kita ngajarin ibu-ibu buta aksara. Perbuatan kecil kita ngajarin anak-anak yang terancam putus sekolah masih bisa tetap baca di taman bacaan agar nanti dia tidak lagi putus sekolah. Itu adalah bagian kontribusi positif. Dan yang terakhir, manfaat dari literasi ini adalah apa? Kita bicara tentang manfaat yang positif. Menebarkan kebaikan kepada sesama, memberi manfaat kepada anak-anak yang selama ini nggak dapat akses buku bacaan, sekarang bisa baca buku 5 sampai dengan 8 buku per minggu. Ibu-ibu yang dari dulu lahir kemudian tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, setelah umur 49 tahun, 52 tahun, sekarang punya kesempatan untuk belajar baca, bisa belajar menulis. Ini manfaat yang solutif namanya, bagian dari sesuatu yang kita jadikan solusi. Itulah manfaatnya orang literat. Wow, ternyata banyak banget ya Pak manfaatnya. Ya. Apabila kita telah menguasai literasi dan menjadi orang yang literat ya Pak ya. Betul. Oke, sahabat literasi, kira-kira udah ngerti belum apa itu literasi? Semoga dengan pembicaraan kami, obrolan kami, semua akan menjadi paham apa itu literasi. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Baca literasi. Bukan main. Baca bukan main.